Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arif? Setelah sekian Alhamdulillah, lama kita tidak jumpa ya. ya baik sih. Mohon maaf tapi ya Pak, kita bicara hanya bisa lewat tatap maya saja, tidak bisa berjumpa secara eh, secara tatap muka gitu. Nggak apa-apa Bu. Tapi ini yang Mungkin diharapkan ada komunikasi karena dari dulu juga saya pengen ketemu dengan Bu Imas ini sebetulnya ya, mah. ya, ya, alhamdulillah. Ini Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya makanya pengen ngobrol langsung teh gini Bu. Ya, Ya kenapa? dengan tugas kita di sekolah nih Bu ya. Mhm. Yang kita hadapi kan murid banyak gitu kan. Kemudian tugas kita kan bukan hanya ngajar ya. Itu nggak jadi masalah Ya, sih saya ini. Apalagi sekarang kan sudah mulai penilaian akhir semester ya, ujian akhir semester. Kemudian mulai ada pembagian rapot, berarti kan kita kan mesti mengolah nilai ya, memasukkan nilai-nilai, kemudian merekap nilai-nilai murid dari nilai harian, kemudian nilai tes formatif ya, ulangan harian, kemudian PTS, kemudian PAS, kemudian nilai tugas-tugas. Nah, ketika saya merekap, kemudian melihat juga ada satu dua murid nih, beberapa murid yang nilai tugasnya itu belum ada gitu. Jadi ulangannya ya ada, tapi nilai tugas ada beberapa ya, atau ada yang kosong-kosong gitulah Bu. Nah, sementara kan untuk nilai di rapot kan itu agak berpengaruh juga ya, nilai tugas kan lumayan juga berpengaruhnya. Nah, sementara kan kita berharap bahwa semua murid kita itu ya bisa menghasilkan yang terbaik lah, tapi ternyata di sini si muridnya kayak yang malas gitu kalau mengumpulkan tugas. Saya bingung ini gimana caranya, sementara si anaknya sudah saya panggil juga sih sebetulnya Bu. Yang pertama saya panggil si anaknya, kenapa belum mengerjakan tugas ya, alasannya kan karena nggak tahu, nggak dikasih tahu teman atau gimana lah, banyak alasan ya. Kemudian eh, saya tanya lagi, ya kamu kan tugasnya belum ada, buat nilai rapor nanti kurang, mhm, terus mau gimana? Dia sebetulnya udah nggak mau janji ngerjain tugas, tapi mhm, ditunggu nggak ada gitu kan. Ya saya iya, juga benar menunggu. Nah terus yang kedua saya panggil lagi ya, saya minta pertanggungjawabannya, komitmennya, mau nggak ngerjain tugas, mau nggak buat nambah nilai, ya udah jawab mau, kemudian mau kapan. Nah di sini kalau yang kedua saya meminta kesanggupan si anak, kapan mengumpulkan. Nah si anak menyanggupi hari hari gitu ya, hari kemarin itu dia bilang hari hari Jumat, tapi ketika saya tunggu hari Jumat itu nggak ada tugas yang dikumpulkan. Nah kan eh ya kesel juga ada gitu kan, kemudian greget juga ada gitu kan, mau marah juga sekarang gimana gitu kan, sementara kan mhm. nilai mesti beres nih sebelum pembagian raport. Nah kan sekarang juga kan nggak boleh ada hukuman nih, nggak boleh marah. Nah gimana nih Bu, ada bingung teh gitu menghadapinya. Ya, jadi tujuan Pak Arif sekarang berbicara dengan saya itu apa sebenarnya, Pak? Ya mudah-mudahan ada pencerahan gitu, ada solusi, Ya, ada masukan hasil dari permasalahan yang saya hadapi gitu. oke, ya. Sekarang apakah situasi ini sangat mempengaruhi Bapak sebagai seorang guru? Iya jelas berpengaruh kan, nanti untuk pengambilan keputusan dalam mengisi nilai raport, nanti rapotnya ya pengennya sih kan nggak ada yang kosong atau tidak ada yang kurang dari KKM gitu. Sementara kan salah satu aspeknya Ya, adalah nilai tugas betul gitu. sekali. Nah, sekarang apakah Bapak sudah mencari tahu apa penyebab dari eh, peserta didik tersebut tidak mengerjakan tugas? Nah, kalau penyebabnya memang dari yang bersangkutan sudah ya, alasannya Ya, kan sebetulnya kan tulisnya tugas kelompok nih. Nah, yang bersangkutan hmm, alasannya tidak dikasih tahu oleh temannya. Sementara kan saya tanya temannya, anaknya apa si muridnya nggak mau nanya, kemudian jarang mau berkumpul lah gitu. Jadi baru dari sisi muridnya sih gitu informasinya. ya. Apakah selama ini, selain tugas itu, apakah mereka
pada waktu-waktu ke belakang pernah tidak mengerjakan tugas juga, Pak? Nah, kalau sebelumnya enggak, sebelumnya lancar-lancar saja nih, Iya baru iya sekarang iya. aja nih, apalagi kan sekarang mau pembagian rapot. Ini yang Iya. jadi rada bingungnya teh. Mungkin, Bapak sudah pernah mencari tahu selain ke anaknya atau ke muridnya, mungkin ke orang tuanya? Siapa tahu di rumahnya ada sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu? Nah, kalau ke orang tuanya belum. Ya kan karena Ya, mungkin lebih baik Bapak juga kemarin jadi belum sempat juga sih bertemu dengan orang ya tuanya, komunikasi dengan orang tuanya. ya, kira-kira nih, rencana Bapak bagaimana mengatasi permasalahan ini? Apakah ada rencana yang Bapak pikirkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Hmm, kalau yang terpikirkan sih nanti saya akan memanggil lagi si muridnya, si anaknya, nanti akan saya tanya lagi alasannya, kemudian Ya. kesiapannya atau komitmennya untuk mengerjakan tugas. Nah, kalaupun masih terhambat, nanti saya akan memanggil orang tuanya, nanti akan komunikasi menanyakan apakah di rumah ada Ya. masalah sehingga si anak tidak mengerjakan tugas sekolah gitu. Iya. Iya, baik sekali seperti itu ya. Kemudian, apakah Bapak yakin kalau rencana yang Bapak pikirkan itu bisa berhasil untuk bisa, membuat si anak lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya? Insya Allah yakin kalau keterangan dari orang tua kan orang tua lebih tahu apa yang terjadi di rumahnya. Jadi kemudian orang tua aja kan bisa membantu mengingatkan ke anak untuk bisa mengerjakan tugas. Biasanya kan orang tua punya cara sendiri gitu untuk bisa mengingatkan anaknya mengerjakan tugas. Mungkin juga Bapak, ada hal lain yang selain faktor dari lingkungan juga dalam proses pembelajaran? Apakah ada sesuatu yang membuat anak itu seperti itu? Kalau dari proses pembelajaran saya lihat sebetulnya tidak ada masalah. Ini kayaknya hanya masalah pengerjaan tugas saja. Karena untuk proses pembelajaran si anak ada sih sebetulnya di kelas gitu, ikut belajar gitu. Hanya untuk tugas dia belum mengumpulkan seperti teman-teman yang lainnya. Ya. Kira-kira kalau permasalahannya seperti itu, kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak itu? Nah, rencana ini karena ini dikejar juga dengan target pengisian rapot, jadi minggu-minggu ini Bu akan saya selesaikan lah paling lambat berarti hari Jumat. Saya akan Iya. anaknya gitu. Ya, sebaiknya harus seperti itu ya Pak, karena sebentar lagi kita harus mengolah nilai juga ya Pak ya. Nah, selanjutnya, kira-kira Bapak misalkan kalau sudah berhasil bisa mengabari saya? Kalau misalkan, hal itu sudah Bisa, selesaikan? Dan bisa kapan Bapak akan mengabari saya? nanti setelah setelah memanggil anaknya, setelah ketemu dengan anaknya, kemudian setelah Nah, teman, nanti saya akan iya. informasikan ke ibu. Baiklah, sekarang saya mau tanya nih, tadi kan, Bapak mempunyai permasalahan dengan semua permasalahan itu membuat Bapak bingung juga. Nah, sekarang perasaan Bapak setelah melakukan pembicaraan dengan saya itu bagaimana ya, Pak? Alhamdulillah bebannya berkurang, tidak terlalu bingung, kemudian eh, ada ide, ada Nah solusi untuk bisa menyelesaikan masalah yang membuat saya nah bingung. itu ya, iya. Ide Bapak itu bisa menjadi solusi buat Bapak ya? Iya Bu, makasih. Ya, mudah-mudahan semua itu bisa terlaksana dengan baik. Saya tunggu kabarnya dari Bapak ya, Pak, kalau misalkan hal itu berhasil. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi lain waktu dan mungkin jangan dengan permasalahan yang sama, mudah-mudahan permasalahan itu bisa terselesaikan. Tapi mungkin kita dengan apa, pembicaraan dengan tema yang baru gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan dan kita bisa mengatasinya dengan baik jika ada permasalahan. Mungkin, Ini cukup, Pak? cukup Bu, makasih atas Oh waktunya. iya, ya. Terima kasih ya Pak, sudah bisa mendengarkan saya. Mohon maaf jika, pembicaraan ini khususnya dari saya itu banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Selamat menjalankan rencananya, semoga berhasil. Saya undur pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, bagus sekali Bu Imas dan Pak Arif.
Terima kasih, Bu. percakapannya. Nah, tadi berdasarkan yang saya amati tadi, alur percakapan Bu Imas dengan Pak Arif sudah sesuai dengan alur Tirta. Coach juga tampak mendengarkan secara aktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Imas juga berbobot. Permasalahan Pak Arif tergali oleh pertanyaan yang diajukan oleh Bu Imas. Tujuannya juga sudah ditemukan. Intinya Bu Imas ini dapat menemukan